Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan Mendeley dalam penyusunan karya tulis. Untuk memulainya, mari kita mencari dulu di Google Mendeley. Kemudian kita buka saja langsung download Mendeley Desktop. Yang perlu diperhatikan sebelum mendownload yaitu sesuaikan dengan laptopnya. Kemudian sesuaikan dengan versi Mendeley-nya. Di sini ada download Mendeley Desktop for Windows. Kemudian untuk Mac OS, kemudian untuk Linux. Nah, ini disesuaikan dengan tipe laptopnya. Saya akan menggunakan Windows. Karena saya sudah memiliki Mendeley Desktop, maka saya akan langsung saja membuka Mendeley Desktopnya. Nah, ini merupakan tampilan dari Mendeley. Namun sebelumnya kita perlu login dulu menggunakan email. Jika belum punya akunnya, maka kita perlu mendaftar menggunakan email. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita buka tools di atas. Nah, ini harus berubah dulu menjadi uninstall. Bagi teman-teman memang di sana akan tulisannya install, maka perlu diklik agar menjadi uninstall Microsoft Word. Nah, hal itu dimaksudkan agar terkoneksi dengan Microsoft Word. Untuk mendapatkan artikel, kita bisa cari di literatur search. Contohnya, kita bisa masukkan keyword untuk mencari artikel yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya saja physical education. Maka di sini akan muncul artikel-artikel yang berkaitan dengan physical education. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah menemukan artikel yang sesuai, maka kita perlu mengklik 2 kali agar muncul tampilan sebagai berikut. Nah, tampilan ini akan muncul. Sebelumnya kita harus mentranslate dulu abstraknya agar kita mengetahui isi dari artikel tersebut. Nah, mentranslate ini kita bisa gunakan Google Translate jika kita memang kurang terampil dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya kita mencari doi untuk menampilkan URL dari artikel tersebut. Setelah kita peroleh URL-nya seperti tampilan berikut ini. Ini adalah URL-nya. Kemudian kita perlu membuka Google. Nah, kita buka di sana cari Skihub. Kemudian kita klik Skihub. Kita buka Skihub-nya. Maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita cari artikel yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian kita cari doi-nya, kita klik. Kemudian akan muncul URL-nya. Nah, URL ini kita copy. Kemudian kita paste dan open. Maka muncul tampilannya sebagai berikut. Nah, ini adalah artikel yang akan kita download. Nah, selanjutnya kita pilih bagian atas untuk mendownload artikel tersebut.
kita save di new folder, kita buat foldernya khusus, kita tulis saja skripsi. Nah, hal ini memudahkan kita untuk mencari artikel yang sudah kita download sebagai referensi karya ilmiah kita. Setelah di-download, kita coba cari lagi artikel yang lain. Nah, kita coba cari. Sama seperti biasa, kita translate dulu abstraknya agar kita tahu isi dari artikel tersebut. Setelah kita yakin bahwa artikel itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita perlu mencari URL-nya dengan cara mengklik doi-nya. Kemudian kita copy, kita paste di Skihub. Setelah dipaste, kita open, maka akan muncul seperti tampilan berikut. Nah, kemudian kita download lagi artikel ini. Ditempatkan di folder yang barusan kita buat khusus. Nah, hal ini juga akan memudahkan kita dalam mencari artikel yang sudah kita download sebagai referensi dalam menulis karya ilmiah. Ini untuk cara kedua dalam memperoleh artikel melalui jurnalnya langsung. Oke, kita contohkan saja di sini Taylor and Francis online. Kita search di sini, kemudian kita cari jurnalnya. Nah, ini dia. Kita buka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini tulis keyword yang akan kita cari. Nah, contohnya saja physical education. Nah, ini keywordnya, jadi kita bisa menuliskan keyword apapun di sini. Nah, inilah adalah tampilannya. Ada 689.796.000 artikel berdasarkan keyword physical education. Kemudian kita cari di sini artikel yang sekiranya sesuai dengan apa yang akan kita jadikan referensi. Nah, ini menjadi contoh, salah satu contohnya. Kita buka saja. Kita klik di sana. Setelah diklik, ini tidak bisa langsung di-download karena ini meminta akses berbayar. Maka dari itu kita membutuhkan Skihub di sini. Caranya di-copy URL-nya. Copy. Kemudian kita masuk ke Skihub. Nah, ini Skihub. Seperti biasa kita paste di sini. Kemudian open. Ini adalah cara kedua. Nah, tampilannya artikel tersebut seperti ini. Kemudian kita download artikel ini. Kita save di folder yang sudah kita buat tadi khusus. Setelah kita download, maka langkah selanjutnya adalah kita mentransfer file-file yang sudah kita download ke dalam Mendeley. Langkah selanjutnya adalah memasukkan file yang sudah kita download ke dalam Mendeley dengan cara membuat folder baru. Ditulis saja tugas akhir skripsi. Hal ini mempermudah kita untuk menunjukkan atau melihat artikel yang sudah kita download. Jadi setelah kita masukkan ke sini, kita tidak perlu membuka PDF file dari artikel yang sudah kita download. Nah, di sini kita sudah bikin foldernya. Kemudian kita buka import additional document.
kita klik, kemudian kita cari folder artikel yang sudah kita download tadi. Nah, kita bisa Ctrl A atau di blok semuanya kita open. Maka di sini akan muncul artikel yang sudah kita download tadi. Kemudian selanjutnya kita tinggal membuka saja artikel-artikel tersebut. Nah, ini seperti ini, tinggal di double klik. Kemudian kita buka lagi. Selanjutnya buka lagi. Jadi ada tiga artikel yang sudah kita download. Nah, tentu saja kita perlu memahami masing-masing artikelnya. Apa saja yang akan menjadi bahan referensi untuk menulis skripsi atau karya tulis. Nah, kita contohkan saja, kita buka Word-nya, kita tulis di sini bab 1. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, kita coba pendahuluan di sini. Oke, selanjutnya tulis di sini A, latar belakang, ini sebagai contoh saja. Kemudian kita cari artikel yang menjadi referensi. Nah, ini salah satu contoh saja. Nah, kebetulan ini sudah diblok sama saya. Nah, kita blok kalimat yang akan kita jadikan rujukan. Nah, ini seperti ini, kita blok. Kemudian kita copy, jangan lupa di highlight. Nah, di highlight agar mempermudah kita mencari kalimat yang sudah kita rujuk. Nah, kemudian kita paste di sini, ini sebagai rujukan. Nah, untuk mencitation maka kita buka referensi di atas di Microsoft. Nah, kemudian ada gambar atau ada icon insert citation, maka kita buka, kemudian go to Mendeley, maka masuk ke Mendeley-nya. Kemudian kita geser dulu ke bawah. Nah, ini kalimatnya sudah sesuai, maka kita lihat tanda petik di atas, itu kita klik. Nah, setelah kita klik maka akan muncul pada tampilan Microsoft Word, yaitu sebagai berikut. Nah itu font cover, jenis font cover. Maka kita perlu merubah ini disesuaikan dengan buku pedoman. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, setelah kita buat seperti ini, maka langkah selanjutnya kita menulis daftar pustaka. Ini contoh saja, daftar pustaka. Untuk memunculkan referensi yang kita gunakan di daftar pustaka, maka kita perlu insert bibliografi yang ada di atas. Kita insert di sana. Nah, maka secara otomatis artikel yang sudah kita rujuk itu akan muncul di sana di daftar pustaka. Kita contohkan lagi artikel selanjutnya yang kita rujuk. Nah, ini dengan menggunakan artikel yang kedua. Contohnya ini kita blok sama seperti yang kayak tadi. Kita blok, kemudian kita copy, kemudian jangan lupa di highlight.
agar kita mudah mencari kalimat yang sudah kita rujuk. Setelah itu kita balik ke Word, kita paste di sana. Oke, kita langsung Ctrl V aja. Nah, itu akan seperti itu. Kemudian kita perlu masukkan citationnya. Nah, dengan cara insert citation, go to Mendeley, dan kita tunjukkan artikel insert citation, go to Mendeley, kemudian artikel yang barusan di copy. Nah, kemudian tanda kutipnya kita centang. Nah, maka kan otomatis muncul seperti ini. Jadi setiap kali kita menulis rujukan, maka akan otomatis muncul di daftar pustaka. Kemudian kita coba artikel yang ketiga. Nah, kita cari yang ini, kita sama di blok dulu kalimat yang menjadi rujukan, kita copy paste, kemudian diberi highlight, kita masuk ke Word, kemudian kita paste di sana. Nah, oke, kita rapihkan dulu. Oke, setelah rapi, kita masukkan ke citation. Kita klik citation di sana, kita go to Mendeley, cari artikel yang barusan kita copy paste, kemudian klik citationnya. Oke, seperti itu jadi tampilannya. Jadi ini akan otomatis muncul di daftar pustaka. Jadi setiap kali kita insert citation, maka secara otomatis referensinya akan muncul di daftar pustaka. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.